Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah ya Muwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Masya Allah, alhamdulillah, sobahul khair, sobahun nur di hari Jumat ini, Masya Allah. Amin, Ah, amin, amin, amin. Bang Dullah, Iya, ini nampaknya macam ada lubang alkisah lagi nih ketika macam kilatlah MA memutus perkara batas minimal usia. Ini juga menyangkut kepada apa ya Uncle Sam lagi ya, paman-paman yang akan lebih panjang lagi jabatannya, kata Pak Mahfud MD tentang tugas Paman Usman. Tapi ini ditenggarai ya, Tenggara apa Utara ya. Di Tenggara ini ada urusan pula dengan Kaisang Pangarep yang nampaknya mengharap-ngarep untuk menjadi ikut dalam Pilkada DKI. Itu satu, Bang Dullah. Nampaknya ada istilah itu kalau pepatah apa ya, buruk muka lemari dibelah, lemari di kaca dibelah lah gitu ya. Konstitusi. Ada lagi kisah 9 nama pansel KPK. Apa yang ingin Bang Dullah komentarin tentang orang-orang yang akan menjaga marwah KPK ke depan? Dan terakhir urusan Kejagung siap tetapkan Jenderal B sebagai tersangka. Sebuah headline yang nampaknya di antara perang bintang ini ada kisah di balik kisah ini. Silakan Bang Dullah, 3 cerita itu mungkin bisa diberikan pencerahan buat para pendengar radio Silaturahim. Tafadhol Bang. iya. Yang pertama soal apa tadi, Mas Ihsan? Yang pertama urusan undang-undang di MA itu, Oh, merubah yang oke, oke. akibat Pak Jadi Kaisang begini, Pangarep pilkada gitu. ya. Jadi di dalam ilmu strategi itu untuk misalnya mau masuk ke Jakarta, jadi sasaran Jakarta, maka dalam ilmu strategi perang itu jalan mana yang paling strategis untuk masuk Jakarta. Nah, itu dikuasai. Nah, sehingga dengan begitu, maka kemudian untuk menguasai Indonesia, maka harus dikuasai beberapa hal yang penting. Apakah itu jabatan presiden, wakil presiden, gubernur yang strategis. Di Indonesia, gubernur yang strategis itu adalah Jakarta, kemudian Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu berarti menguasai Indonesia. Jadi di dalam peta itu sudah diatur caturnya itu seperti itu. Apa yang akan selesai menguasai Indonesia. Nah, untuk menguasai Indonesia maka kemudian dimulai dengan amandemen Undang-Undang 45, maka kemudian Pilpres, Pilkades, maka kemudian harus 4% parliamentary threshold, sehingga dengan begitu P3 Partai Islam yang satu-satunya dari Orde Baru sampai sekarang itu tersingkir dari parlemen. Kemudian kalau mau ke MK, itu 9 anggota, 6 punya presiden, karena 3 dari presiden, 3 dari DPR, MA 3 orang, yang kemudian statusnya adalah 63. Begitu juga ke KPK, nanti kalau KPK dikuasai, makanya dianggap lawanan politik diproses oleh KPK. Jadi itu kalau kita main catur, itu sudah dikuasai seperti itu. Nah, untuk menguasai kota-kota besar, katakanlah Sumatera Utara, maka diajukan mantu untuk jadi calon gubernur Sumatera Utara. Untuk menguasai Jakarta yang akan menjadi Beijing kedua, maka anak daripada presiden yang berkuasa sekarang seperti itu. Nah, sedangkan untuk atasannya, wakil presiden, itu juga adalah anak presiden. Untuk itu maka kemudian prosesnya melalui MK dan MA. MK yang sekarang disebut oleh teman-teman netizen itu sebagai Mahkamah Kakak, kemudian MA disebut sebagai Mahkamah Adik, seperti itu. Jadi kita harus akui bahwa saya sering mengatakan kita misunderstand, underestimate terhadap Jokowi. Kita anggap dia orang bodoh. Ternyata dia super licik seperti itu. Nah, super liciknya Jokowi itu karena di belakang beliau itu orang-orang yang sudah mengatur, menguasai dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka presiden sudah menunjuk
Gibran sebagai penanggung jawab untuk menangani DKI. Maka kemudian sudah itu adiknya itu nanti kemudian menjadi wakil gubernur. Kalau untuk gubernur itu problem karena partainya Jokowi di DKI itu tidak ada yang menang. Artinya misalnya PSI itu kalah. Ya, terus kemudian partainya semula PDIP sudah berlawanan arah sehingga tidak mungkin PDIP mendukung Kaisang. Sehingga demikian maka Kaisang harus menjadi orang kedua. Jadi karena itu Gerindra sebagai partai yang nomor 2 daripada PKS di Jakarta itu maju sehingga kemudian Kaisang itu sebagai orang kedua. Diharapkan bahwa dengan begitu ketika 10 tahun Jokowi menjadi presiden periode ketiga dan keempat melalui Prabowo, sudah itu kemudian 10 tahun Gibran jadi presiden, maka kemudian dari situ nanti Kaisang naik menjadi wakil presiden seperti itu, dan kemudian Kaisang nanti menggantikan Gibran setelah 10 tahun jadi presiden. Jadi itu strategi. Sehingga 2045 itu bukan Indonesia emas, tapi Indonesia lemas atau Indonesia cemas seperti itu. Nah, ini yang saya sudah sering katakan bahwa Beijing kedua itu nanti Jakarta, kemudian di Nusantara sana menjadi Beijing ketiga seperti itu. Ya, jadi strategi itu seperti demikian. Saya juga sudah pernah katakan bahwa Singapura itu adalah negeri Melayu, betul-betul negeri Melayu di bawah kekuasaan Kesultanan Riau. Tapi ketika kemudian Lee Kuan Yew yang orang Cina Semarang ketika masih SD pindah ke Singapura dengan orang tuanya, kemudian datang orang Cina dari daratan Tiongkok datang, kemudian menjadi mayoritas, maka melalui konstitusi, maka kemudian Cina menguasai Singapura sehingga melepaskan diri dari Malaysia. Jadi begitu juga Indonesia melalui konstitusi, melalui pilpres, melalui pemilu, melalui pilkada secara konstitusional. Nah karena itu maka kemudian dalam waktu 3 hari MA bisa mengubah ketentuan 30 tahun untuk jadi kepala daerah, itu kemudian bisa keluar bahwa bisa tidak 30 tahun waktu mendaftar seperti itu. Nah jadi itu strategi sehingga kemudian saya berharap bahwa mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPR, DPRD, DPD semua itu yang Muslim dan kemudian barangkali pernah sholat, ya mudah-mudahan itu bisa kemudian dapat hidayah sehingga kemudian bisa berubah pikiran. Katakanlah misalnya Prabowo ketika sudah jadi presiden penuh, yang saya katakan waktu-waktu yang lalu bahwa dia tidak bisa bebas karena dikendalikan oleh Jokowi, tapi siapa tahu mungkin dia punya kesadaran datang seperti Soeharto pada periode terakhir, kemudian sadar setelah kembali dari haji, maka kita kenal dengan Ijo Royo. Nah, siapa tahu Prabowo setahun 2 tahun kemudian dapat kesadaran itu, maka kemudian Prabowo menyatakan dengan ikhlas bahwa saya menang jadi presiden itu dengan cara curang, karena itu saya mengundurkan diri, mengembalikan kepada seperti itu salah satu langkah. Kalau misalnya Prabowo itu mau selamat di akhirat, kalau dia mengaku Muslim seperti itu. Nah itu salah satu. Ada teman yang mengatakan, jadi kalau Prabowo mundur, Gibran dong naik, tidak. Karena itu paket putusan MK itu salah. Maka dikembalikan kepada KPU untuk melakukan election ulang, pemilihan ulang seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian bisa terjadi perubahan. Kalau misalnya Prabowo mau husnul khatimah, jika tidak ya sudah silahkan jadi suhul khatimah juga tidak apa-apa, karena neraka itu juga perlu diisi oleh manusia, tidak hanya jin, tidak hanya tapi manusia juga perlu, kalau tidak neraka tidak berfungsi kan seperti itu. Nah, yang pertama. Yang kedua masalah tim pansel KPK. Sudah ada Yusuf Ate, Kepala BPK, ada Rektor IPB, Pak Arief Satria, ada anggotanya Ivan Yustia Vandana dan Naval Nelly Ahmad Erani Yustika, Ambek
para Marta dan Elwi Daniel serta Rizky Sri Wibowo dan Taufik Rahman. 9 dah tuh. Bagaimana melihat ini semua? Bang Dari Dula. 9 orang itu yang saya kenal cuma satu orang yang ketua ketua itu karena KPK. beliau terlibat di KPK pada awal-awal KPK. Jadi Yusuf saya Ati. kenal Hmm. Yusuf Ati itu. Hmm. Problemnya adalah ketika sekarang dia sudah berada pada institusi yang di bawah Jokowi, apakah masih seperti dia di KPK awal-awal? Itu yang saya sudah lama tidak komunikasi dengan beliau seperti itu. Sehingga dengan begitu saya menyarankan agar supaya LSM, kemudian kampus dan seterusnya, para akademisi untuk supaya kemudian mengontrol, mengawal, memberi masukan seperti itu. Dari rektor IPB saya cuma kenal saja dia rektor, mudah-mudahan itu juga bisa sebagai seorang akademisi. Tapi yang lain itu saya tidak kenal, artinya bahwa mereka hanya karena prestasi profesinya di instansi masing-masing, tapi apakah mereka punya komitmen untuk pemberantasan korupsi? Saya tidak pernah dengar. 8 tahun saya di KPK tidak pernah saya dengar mereka itu punya komitmen atau keseriusan untuk memberantas korupsi seperti itu. Tapi kalau dengan pertimbangan LSM, kemudian kampus terusnya terus menyuarakan seperti itu, mudah-mudahan mereka bisa paling tidak itu tidak memaksakan keadaan. Nah, oleh karena itu maka dari stand 54 itu sudah bisa kita duga bahwa tentu saja ada orang Jokowi yang banyak masuk di situ untuk menyelamatkan Jokowi dengan anak-anaknya sampai 2045 seperti itu. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana agar supaya ketika 9 orang ini memilih 10 orang untuk pimpinan KPK dan 10 orang untuk Dewas. Nah, itu kan dibawa ke DPR. Problemnya adalah mereka ini dipilih oleh DPR yang sekarang. Nah, DPR yang sekarang itu masih rezim Jokowi. Sehingga dengan demikian maka saya khawatir bahwa tetap saja. Tapi kalau misalnya PKS dengan kemudian PKB dengan PDIP misalnya itu di Komisi 3 itu betul-betul serius untuk kemudian mau memberantas korupsi, mudah-mudahan orang-orang yang terpilih dari 10 orang itu ada 1-2 orang yang betul-betul bisa lolos untuk menjadi pimpinan KPK dan Dewas, sehingga diharapkan paling tidak kasus-kasus yang besar itu kasus timah misalnya seperti itu. Nah, itu kasus BPJS, kasus banyak sekali kasus itu Senturi dan seterusnya, itu mudah-mudahan bisa dibuka secara pelan-pelan. Nah, jadi saya jujur saja harap-harap cemas dan tidak terlalu percaya dengan tim pansel ini, meskipun ketuanya itu mantan orang KPK, apalagi kasus ketua KPK pun juga tersangka, jadi itu jadi problem seperti itu. Manusia berubah-ubah ya. Terakhir Bang Dula, ini ramai sekali nih, 300 triliun tapi belum selesai nih BPKP sedang menghitung urusan jaksa muda Febri Diansyah yang kemarin dioyok-oyok katanya, dan nampaknya merembet kemana-mana dan ada berbagai isu di sosial media. Udah tahu sama tahulah kisah di balik inilah begitu. Bagaimana Bang Dula? Ini baru satu tambang. Kita kan luar biasa tambangnya ini ya. Belum lagi ada tambang emas yang bocor pula tuh warga negara Cina lagi. Wah, apa yang Bang Dula lihat dari satu cerita topeng yang nampak di beberapa pekan ini, Bang Dula? Silakan, Bang. Jadi seperti katakanlah bukit salju di tengah laut. Jadi yang kelihatan itu cuma puncak gunung esnya itu. Yang di bawah itu lagi dahsyat. Jadi 3 orang yang artis yang segala macam itu kan yang itu kan hanya kroco-kroco pelaksana supaya kemudian mengalihkan perhatian. Karena itu maka ada skenario
Cirebon, sekarang Cirebon. Artinya itu kan bagaimana 8 tahun baru kemudian sekarang itu setelah bebas itu salah satu kemudian terungkap karena ada cerita sinetron yang didagang seperti itu. Jadi 8 tahun itu dibuat polisi buat apa seperti itu. Tapi ini kok bersamaan dengan kasus Kejaksaan Agung seperti itu. Jadi ini saya harus juga salut bahwa orang ini punya peranan yang luar biasa. Orang ini, jenderal ini, dimulai dengan ketika dia tidak direkomendasikan oleh KPK untuk jadi menteri. Jadi ketika Jokowi menjadi presiden pertama 2014, maka Jokowi ajukan daftar nama ke KPK untuk mendapat semacam rekomendasi. Keren waktu itu keren tuh kan kita bilang kan. Ya, maka jenderalnya dikasih stabilo merah oleh KPK karena jenderal ini tidak melakukan tugas dalam melaporkan LHKPN ke KPK sehingga KPK kasih stabilo merah. Maka kemudian beliau gagal menjadi menteri. Gagal jadi menteri. Sudah itu sebagai tanda terima kasih dari Jokowi kepada dia, diajukan menjadi Kapolri. Diajukan ke Kapolri, ke DPR, KPK tetap memberikan rekomendasi bahwa orang ini bermasalah. Maka kemudian tidak jadi Kapolri. Tapi kemudian sebagai balas jasa dijadikan Wakapolri. Sudah itu kemudian selesai itu karena sudah usia pensiun ditempatkan di BIN. Jadi orang yang paling lama jadi kabin beliau ini, Jenderal B ini. Nah, jadi ketika kasus pembunuhan Nazarudin yang melibatkan Antasari, nah itu kan di dalam pemeriksaan di pengadilan itu kan terbongkar bahwa SMS yang dikirim dari Antasari kepada Nazarudin dibuktikan di pengadilan bahwa nomor itu nomor Antasari, HP Antasari, tapi tidak dikirim dari HP Antasari seperti itu. Jadi itu rekayasa yang luar biasa kan, seperti itu. Dan itu kemudian diterapkan kali kedua kepada HRS. Kalau kita ingat ada HRS itu ada semacam dari perempuan itu ternyata kemudian tidak berhasil karena terbongkar kasus di pengadilan kasus Antasari itu bahwa itu bukan dari Antasari tapi dari orang lain seperti itu. Yang kedua, di dalam pengadilan Antasari itu dua kelompok mengaku sebagai eksekutor. Jadi yang mana yang eksekutor? Nah, saya tanya sama salah satu lawyer daripada Antasari itu bahwa di pengadilan itu disebutkan bahwa yang menembak itu pakai motor. Nazarudin dengan mobil bergerak, kemudian yang menembak ini dengan motor, dan itu bisa tembus kaca mobil dan langsung ke jantung seperti itu. Tapi lawyer ini mengatakan ada data yang mereka temukan itu bukan yang pakai motor menembaknya, tapi dari penembak jarak jauh, sniper. Sniper itu. Nah, saya tanya siapa di belakang itu? Ya jenderal itu. Jadi jenderal itu terlibat dalam semua kasus seperti itu. Nah, sekarang ini PN Timah ini direkturnya adalah anak Jenderal B ini. Anak jenderal ini. Sehingga kemudian ketika menangani beberapa kasus-kasus, kemudian dianggap bahwa ya sudahlah cukup yang beberapa orang itu saja, tidak boleh dibongkar dan karena itu maka kemudian kasus Cirebon diungkap sampai luar biasa seperti itu. Tapi supaya beralih ceritanya lah begitu ya. Ya, beralih. Tapi pejabat di Kejaksaan Agung ini yang menangani dia serius. Dia serius bahwa dia akan proses. Nah, karena itulah maka kemudian Jenderal B ini kerahkan anak buahnya ke sana, seperti itu. Nah, tapi kemudian pihak Kejaksaan menghubungi Marin dan seterusnya, dan pengalaman saya di KPK ketika KPK dikeroyok oleh mereka, dikepung oleh Brimob, maka kami minta tolong ke Kopassus, dan kemudian Kopassus kirim pasukan, sehingga kemudian yang dari
kalangan Brimob ini kabur. Baru seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di Kejaksaan Agung seperti itu. Nah, problemnya adalah bahwa Komisi 3 itu berani nggak seperti itu. Nah, berani nggak untuk kemudian memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung, kemudian memanggil PPATK, kemudian memanggil BPK, kemudian memanggil BPKP, untuk kemudian mendengar seterusnya seperti itu. Sebab apa? Saya berharap bahwa di antara Komisi 3 yang sekarang itu ada yang tidak terpilih jadi anggota DPR lagi. Mudah-mudahan mereka itu menggunakan cita-cita waktu mereka untuk mengeluarkan seperti kita lihat beberapa orang PDP yang tidak terpilih itu kan luar biasa kan, semangatnya seperti itu melawan Jokowi dan seterusnya. Tapi bisa juga bahwa kemudian mereka masih manusia, kalau dikasih 1M satu orang, kalau misalnya anggota Komisi 3 itu kan 40 berapa orang, 40. Kalau 40M itu saja kan kecil kan. Ini yang timah ini 271, bahkan terakhir katanya 300 kan. 300 triliun seperti itu. Nah, itu problem. Nah, karena itu maka saya berharap bahwa mahasiswa juga turun, mahasiswa juga mendorong, LSM juga mendorong dan seterusnya seperti demikian, sehingga Kejaksaan Agung mempunyai keberanian untuk kemudian memproses terus jenderal ini. Nah, sekarang persoalannya adalah antara jenderal dengan Jokowi, apakah masih punya hubungan lama atau tidak? Sebab kasus kilometer 50 ini jenderal juga terlibat. Karena ketika Jenderal Sambo diperiksa di pengadilan, itu kan ditanya oleh hakim, apakah Anda yang menyuruh untuk mereka CCTV di rumah Anda? Dia mengaku kan, karena ada bukti simpanan oleh anak buahnya yang mencoba untuk berlaku jujur. Tapi pertanyaan yang saya tidak duga, dan itu kemudian tanpa sadar atau wallahualam Allah yang menggerakkan dia, hakim tanya, apakah CCTV di kilometer 50 juga Anda turut rekayasa? Dia bilang iya. Itu jadi Allah bagaimana menggerakkan seseorang itu untuk kemudian seperti itu. Nah, dia ini kan melaksanakan perintah atasan. Dia kan salah satu pejabat di BIN kan. Nah, bosnya kan BIN kan ini Jenderal B seperti itu. Nah, sehingga berarti Jenderal B ini juga terlibat. Kenapa? Karena saya tahu itu cerita orang yang berada di dalam kalangan mereka kepada salah seorang tokoh umat. Kemudian tokoh umat itu cerita kepada saya bahwa Jenderal B ini datang ke Jokowi. Dia bilang, apakah orang-orang mereka ini kita biarkan saja begitu? Maksudnya waktu itu saya, Amin Rais, bla 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 itu. Kata Jokowi, pites dengan tangan ibu jarinya, pites bahasa Jawa kan, pites. Nah, artinya kalau bahasa Indonesia itu apa? Habiskan ya, pites. Kalau kutu busu itu kan pakai ibu jari kan, pites. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian terjadilah peristiwa kilometer 50 dan seterusnya. Jadi jenderal ini punya kasus banyak sehingga dia juga tidak bisa melawan frontal kepada Jokowi, meskipun dia disebutkan bahwa orang dekat dari PDP, tapi karena ketua partai, sehingga dia juga tetap juga disandera oleh Jokowi. Sehingga begitu maka kemudian kasus timah ini juga tentu saja berhubungan dengan istana, sebab tidak mungkin istana tidak dapat bagian dengan sebetulnya ini kan bagi-bagi kue seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu sebagai saran saya kepada masyarakat, didorong kepada semua LSM ke kampus dan seterusnya untuk memberi dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk agar supaya membongkar semua itu, dan kemudian mendorong kepada Komisi 3 agar supaya betul-betul memerintahkan seperti dulu Komisi 3 memerintahkan KPK untuk memeriksa kasus Bank Senturi, dan kemudian KPK lakukan hal seperti itu. Nah, itu barangkali catatan saya soal timah. Itu baru timah, belum lagi tadi emas, belum lagi nikel, belum lagi banyak-banyak seperti itu. Asing lagi, nggak bisa diadilin di sini kan, lucu lagi. Luar biasa Bang Dullah. Saya nggak ngebayangin nanti di padang mahsyar itu melihat kelakuan ini ya, macam mana ini. Masya Allah Bang, ini untuk pendengar ini, biar kita hidup optimis, tambah
kan kalau kita dengar berita kayak gini terus kan pegel terus ya. Saya suka menggambarkan ini sebagai sandiwara dunia. Adakah sebuah nasihat sebagai penutup bincang kita pagi ini di hari Jumat penuh berkah pula untuk hidup kita ini jadi tetap optimis gitu, Bang Abdullah ya, silakan Bang. Ya, jadi ada yang menarik di TV. Saya kan jarang buka TV, tapi istri itu kan karena di rumah jadi dia perlu informasi, jadi dia buka TV kan, dia buka TV. Jadi saya di depan laptop, jadi karena laptop itu dekat dengan TV, jadi saya dengar itu juga berita itu. Misalnya soal haji ini, ada yang cuma kuli bangunan, ada yang cuma potong rumput, simpan sampai belasan tahun, 5.000, 25.000, 10.000, kemudian yang haji. Artinya bahwa ada penelitian sains terhadap innamal a'malu binniyat. Ini penelitian sains terhadap niat seseorang. Ketika seseorang berniat innamal a'malu binniyat, maka otak itu mendesain. Otak itu mendesain semua gerakan tubuh sehingga kemudian melakukan. Ya, yang itu kemudian melahirkan optimisme. Jadi coba menurut logika kan bagaimana tukang potong rumput bisa naik haji yang 30 juta, 40 juta seperti itu, atau misalnya jual goreng-gorengan terus kemudian bisa naik haji. Nah, oleh karena itu maka satu-satunya cara adalah bagaimana agar supaya kita tidak berputus harapan. Waktu di KPK itu teman-teman di KPK itu frustrasi, pesimis. Saya bilang Islam mengajarkan tidak boleh pasif, tidak boleh frustrasi, tidak boleh pesimis. Islam mengajarkan optimisme, sehingga kita harus melakukan. Sebab apa? Dalam Al-Fatihah itu yang pertama diperintahkan kita melaksanakan kewajiban, iyyaka na'budu. Baru kemudian kita minta hak kita. Jadi kita lakukan dulu tugas kita, amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga, di masyarakat, tangga itu, baru kemudian Allah memberikan kepada kita seperti itu. Jadi Rasulullah 13 tahun di Madinah itu akidah. Ini akidah. Hasilnya itu diperoleh di Madinah. Diperoleh di Madinah sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka saya katakan akidah itu pokok, lantas kemudian aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi sholat itu adalah pangkal dari semua ibadah. Tapi untuk ibadah yang pangkal sholat itu diperlukan sarana prasarana, yaitu zakat. Nah, oleh karena itu maka kita harus melakukan bagaimana variabel horizontal dan variabel vertikal itu berjalan bersama-sama, sehingga kemudian orang yang cuma memotong rumput itu bisa naik haji, suami istri malah, kemudian penggembala kambing, penggembala sapi bisa naik haji dan seterusnya, karena niatnya tadi itu kemudian optimisme dalam bentuk pelaksanaan kewajiban sehari-hari baik keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Nah, saya kira kalau begitu itu kita lakukan oleh pendengar hasil ini, saya berharap bahwa tidak sampai 5 tahun. Mudah-mudahan kemudian terjadi perubahan. Ya, kemarin di salah satu media saya katakan kalau anak-anak muda itu di cerita-cerita sinetron itu, mereka dia jatuh cinta sama satu orang, kemudian orang tuanya tidak setuju, dia bilang sebelum janur kuning terpasang, saya tetap saja berusaha. jadi janur kuning itu kan Oktober nanti kan, Oktober atau November. Jadi sebelum janur kuning itu harus optimis. Siapa tahu dalam 4 bulan ini bisa terjadi perubahan seperti itu. Nah, itu barangkali seperti itu. Terima kasih Bang Dullah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Dullah. Khotbah hari ini Ustaz di rumah Bang Dullah. Di dekat rumah. Masya Allah. Terima kasih Bang Abdullah Hamawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.